Sudah menjadi rahasia umum jika adik Amar Zoni, Aditya Zoni, mempunyai hubungan khusus dengan si cantik yang juga satu sinetron dengannya, Zoe Abbas Jackson. Jalinan asmara sepasang kekasih itu juga cukup menyita perhatian publik, terutama kaum muda. Jika kebanyakan selebritis terlibat dalam hubungan cinlok alias cinta lokasi, maka Adit dan Zoe justru sudah berhubungan sebelum terlibat dalam sinetron yang sama. Hampir tiap hari bertemu di lokasi syuting pasca ambil peran di sinetron yang sama. Seperti apa Adit dan Zoe menjaga kesehatan hubungan mereka? Awal perjumpaan Adit dan Zoe tak lepas dari campur tangan sang kakak Amar Zoni. Benarkah Amar menjadi mak comblang hubungan antara sang adik dan Zoe? Sudah menjalin hubungan selama lebih dari setahun. Apa panggilan sayang pasangan muda tersebut? Main dalam judul sinetron yang sama, Oci Rosdiana berperan sebagai orang ketiga dalam hubungan Aditya Zoni dan Zoe. Lantas seperti apa sebenarnya hubungan mereka dalam dunia nyata? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Terjebak dalam cinlok alias cinta lokasi sudah menjadi hal lumrah bagi sebagian bintang sinetron. Namun hal tersebut tak berlaku dalam kehidupan asmara yang terjalin antara Aditya Zoni dan Zoe Abbas Jackson. Sepasang kekasih yang juga kerap bikin baper netizen itu sudah terlebih dahulu memadu kasih di dunia nyata sebelum akhirnya dipasangkan dalam sinetron. Ya, cinta Adit dan Zoe seolah kian terjalin erat setelah keduanya dipercaya terlibat dalam sinetron yang sama. Alhamdulillah dia juga main juga kan di sini kan. Itu ya senang banget sih rasanya sih. Akhirnya kita setiap hari ketemu ya kan, terus berkarya bareng. Padahal sebenarnya juga kalau libur setiap hari harus ketemu loh. Enggak juga sih, setiap minggu sekali doang. Takutnya bosen. Ya, tapi alhamdulillah aku nyaman-nyaman aja sama semua tim, kru, dan pemain juga karena aku udah kenal kan. Dan lagi pula aku juga dikenalin lewat dia segala macem, jadi nyaman-nyaman sih alhamdulillah. Oh enggak, sebelum itu kita udah pacaran 2 tahun. Udah 2 tahun kita pacaran, sebelum kita main judul bareng kita udah pacaran. Yang saya bilang tadi kan kita di lokasi syuting terus deh, kita nggak ada kegiatan apapun kan. Kayak susah nyari waktu untuk keluar ya atau gimana ya kan. Paling ada libur sehari itu juga untuk istirahat. Kita nggak ada untuk ngedate atau untuk nonton, tuh kan nggak ada kan. Kita fokus di syuting aja gitu. Cinta tak melulu tentang seberapa sering kita bertemu, seberapa sering kata cinta terucap, seberapa sering kita berkomunikasi. Tapi cinta adalah bagaimana kita menjaga rasa ini untuknya. Terlibat dalam sinetron yang sama, jelas membuat intensitas pertemuan Aditya Zoni dan Zoe Jackson semakin meningkat. Hampir setiap hari habiskan waktu di lokasi syuting. Benih-benih cinta yang sudah dibangun antara Zoe dan Adit kian erat melekat. Bagi Adit, kehadiran Zoe menjadi vitamin C alias cinta yang semakin memacu adrenalinnya untuk bekerja. Tapi, benarkah ada suka duka saat Zoe dan Adit terlibat di sinetron yang sama?
tambah semangat dong. Oh iya dong, Syutingnya. pasti dong. Ya dong. Pasti tanpa dia juga semangat. Tapi kalau misalnya ada dia lebih semangat lagi. Vitamin C, cinta. Suka dukanya ya, maksudnya ada yang semangatin, syutingnya jadi lebih semangat, selalu positive vibes. Maksudnya ya apa yang Adit bilang kayak makin semangat. Terus apalagi ya? Ya pokoknya jadi senang aja, jadi dan lebih gampang untuk ngebangun chemistry. Kalau dukanya apa ya? Dukanya dia cerewet. Dia Itu aku. iya kan aku bilang dia Aku cerewet. ke kamu dong. Gak tahu deh pokoknya. Aku harus saling nunggu. Iya, Terus dukanya itu kalau aja sih. Nggak ada ngambek-ngambekan duka. harus ditutupin. Pastinya kalau dalam hubungan itu pasti ada sedikit masalah atau ada crack gitulah ya. Tapi itu gimana caranya kita menyikapinya itu semua gitu loh. Kalau misalnya kita ada yang berantem, salah satu jadi api nggak apa-apa, salah satu harus jadi air gitu. Cemburu, alhamdulillah sih kita saling percaya aja gitu kan, kayak saling tahu lah karakter masing-masing gitu. Jadi ya so far nggak ada cemburu-cemburuan sih sebenarnya. Jujur kayak nggak ada sih, nggak pernah sih, karena kan si Zoe juga kenal juga kan sama lawan main aku yang kayak apa sama udah pada kenal semua, jadi nggak ada cemburu sih. Sebaliknya juga gitu, aku juga udah kenal juga lawan mainnya Zoe, jadi nggak ada cemburu-cemburuan. Di tengah merebaknya wabah corona, sebagian besar kegiatan syuting juga dihentikan, termasuk syuting yang dijalani Aditya Zoni dan Zoe. Anjuran physical distancing pun dijalani Adit dan Zoe. Lalu, bagaimana cara pasangan selebriti tersebut mengatasi kerinduan mereka karena tak bisa bertemu gara-gara wabah corona? 100% ya. Saya kangen banget. Wih. Ya kita kan kalau misalkan keluar kan nggak boleh ya, ke mall kita nggak boleh ya. Pasti menjaga hubungan sebenarnya apa yang harus dijaga. Jadi sebenarnya itu sama Zoe itu cuma video call doang sih, chat-chatan, video call, terus berkabar, itu aja sih. Mulai dari kemarin udah libur sampai waktu yang ditentukan, aku sama Adit udah ambil keputusan lebih baik kita berdua di rumah aja, jangan ketemu dulu, jangan ambil resiko. Walaupun dia datang ke rumah atau aku pun datang ke rumah dia, jangan dulu, nikmatin aja dulu waktu sama keluarga. Dan untuk ingetin saling bersih mah itu banget, dia sering banget ingetin aku juga sebaliknya ingetin dia. Jadi ya kita sibuk video callan aja. Amar Zoni jadi mak comblang dalam hubungan Aditya Zoni dan Zoe Jackson. Lantas, apa panggilan sayang sepasang kekasih tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Was-Was setiap hari Rabu dan Sabtu jam 3 sore. Perlahan tapi pasti, nama Zoe Jackson serta Aditya Zoni kian meroket. Kendati terkesan baru, namun pasangan kekasih yang juga menjalin asmara di layar kaca tersebut rupanya sudah berhubungan 2 tahun belakangan. Awal pertemuan mereka akhirnya diungkap oleh Zoe, dimulai dari sosok Amar Zoni yang menjadi perantara sang adik dan Zoe. Akhirnya hubungan mereka pun melaju ke jenjang yang lebih serius. 2 minggu saling kenal, Adit pun langsung menyatakan cinta pada wanita pujaan hatinya dalam momen liburan keluarga di Lombok. Kita PDKT nggak lama, intinya ceritanya panjang banget, tapi singkat cerita kita dicomblangin sama Bang Amar. Akhirnya dia beneran deketin aku. Terus kita PDKT kayak cuman gak nyampe 2 minggu. Terus dia kebetulan lagi di Lombok. Terus pokoknya kan keluarga aku dan keluarga dia juga udah deket segala macam, jadinya aku juga ikut ke Lombok. Terus ya udah, terus dia langsung nembak di Lombok. Pokoknya dia sweet banget sih menurut aku, dia sweet banget, baik banget, nggak pernah dia fake ke orang, dia tulus banget orangnya, dan dia sering banget ngebantu orang gitu sih. Jadi itu sih yang bikin aku luluh ke dia gitu loh.
Intinya cinta lah gitu, cinta yang ya serius ya, kita anggap ini hubungan serius, cuman gak diseriusin banget gitu loh. Maksudnya kayak kita menjalin hubungan ini tapi kita juga masih fokus dengan karir masing-masing gitu. Gue ngerestuin orang gue yang jodohin. Menurut gue cocok aja kalau misalkan si Arman, Adit kalau dekat sama Zoe, karena kan Arman juga belum pernah pacaran, Zoe pun juga belum pernah pacaran, dan umurnya pun juga nggak beda jauh, cuma beda 2 tahun doang. Jadi menurut gue pas aja. Yang penting sesuatu hubungan itu bisa sama-sama berkarya, dan hubungannya itu bisa sama-sama karya yang positif lah. Gue dukung pasti. Pemirsa Intens Investigasi, kendati terkesan sepele, namun panggilan sayang dalam sebuah hubungan dipercaya mampu mengeratkan tali cinta. Biasanya, panggilan sayang itu terbentuk dari sifat atau bahkan kebiasaan unik pasangan. Layaknya pasangan pada umumnya, Aditya Zoni dan Zoe Jackson pun punya panggilan kesayangan masing-masing. Baik. Kalau aku manggil dia Owi. Aku suka panggil dia baik karena dia baik. Dan dia Awi, kan namanya Zoe kan, jadi orang-orang kan susah. Kebanyakan orang-orang tuh Zoe. Jadi dia Sebenarnya Owi kebiasaan gitu. aja. Kalau lagi gemesin aku suka panggilnya Owi. Dewasa ya. Dan dewasa itu kadang-kadang dia bisa menjadi diri dia sendiri, atau kadang-kadang dia menjadi sok dewasa gitu. Dan So dewasa. Emang aku udah dewasa. Kalau menurut aku emang dia dewasa belum waktunya, itu yang paling aku suka sih. Ya. Ya itu kan pasti semua orang berusaha bersikap dewasa pasti. Kalau dewasa ya pasti aku ada di momen dimana aku tapi ini gini tapi ke dia doang. Maksudnya tapi kan gini. Bawel. Cuman ya tapi kan aku ada dia bisa mengingatkan aku. Orang-orang kan melihatnya berbeda-beda gitu kan. Ada yang bilang mirip kayak Bel, dan juga waktu itu ada juga yang mirip, banyak yang mirip-mirip deh ya kan. Tapi kalau misalkan aku memandang dia itu sebagai Zoe gitu, nggak pernah kayak mirip kayak Bel, mirip ke siapapun. Tapi aku memandangnya mirip masa depan aku. Kecil. Jailah. Saja lu. Benarkah Oci Rosdiana jadi orang ketiga dalam hubungan Adit dan Zoe? Seperti apa kedekatan Zoe dan Oci dalam kehidupan nyata? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa nonton Mantul Infotainment pastinya di YouTube channel. Like, share, and subscribe. Pelakor atau orang ketiga bukanlah kata yang ingin didengar netizen dalam sebuah hubungan. Selebritis yang terlibat dalam masalah pelakor atau menjadi orang ketiga sudah pasti akan diserang habis-habisan oleh netizen. Adalah Oci Rosdiana yang jadi orang ketiga dalam hubungan Aditya Zoni dan Zoe Jackson. Namun, status hubungan tersebut hanya terjadi dalam dunia sinetron, bukan di dunia nyata. Kendati masih jomblo, Oci bukanlah tipe wanita yang suka merebut pasangan orang lain. Belum berminat mencari pasangan hidup, lantas seperti apa kriteria pria yang mampu mengisi kekosongan hati Oci Rosdiana? Orang ketiga kenapa? Jatuhnya orang ketiga nggak sih di sini? Atau memang lu sebenarnya udah jadi? Sebenarnya aku orang pertama, tapi orang pertama yang dibuang. Pacar gitu ya. Tiba-tiba pacarnya lebih zong. Yang jadi Aldo
Rizky namanya, itu ceritanya tuh lebih zong dibandingkan Ben Adit. Dekat, mendekat semua teman, semua maksudnya kayak aku lebih banyak nyari temen sih kalau sekarang. Mungkin kalau yang namanya jodoh kan nggak ada yang tahu ya, gebetan. Aku lah digebet, aku mah nggak pernah ngegebet lah. Kak Syafbong jatuhnya nggak lah. Nggak tahu kepo kalau jodoh mah ya nggak ada yang tahu lah pokoknya. Nanti kalau udah ada undangannya ya aku undang kalian deh teman-teman. Ya udah sedikasihnya ya. Tapi yang terutama yang seiman, terus juga bisa klop lah. Pemirsa Intens Investigasi menjadi orang ketiga dalam hubungan Zoe dan Adit di layar kaca tak lantas membuat pertemuan Oci Rosdiana dan Zoe pun memudar. Di sela-sela break syuting, dua sahabat itu mengisi kekosongan dengan bermain challenge tebak kata. Dalam permainan ini akan ada kata yang disodorkan. Lalu salah satunya harus menebak kata lewat clue yang ditentukan pemain lainnya. Gampang-gampang susah, inilah keseruan serta keakraban Oci dan Zoe di luar peran mereka di sinetron yang sama. Mau main challenge nih. Jadi challenge-nya itu ada di aplikasi gitu deh, tebak-tebakan. Jadi ntar Zoe kita bakalan gantian ngasih clue terus kita harus tebak apa itu. Kecil untuk di pintu. Kunci. Kecil, perhiasan juga. Anting, cincin. Anting. Anting. Benda emang benda sih. Dipakai buat sehari-hari. Lebih spesifik? Dipakai buat makan. Sendok. Untuk sender. Pakai buat makan untuk nyender. Iya, bisa pakai buat apa aja, bisa dipakai buat kita makan, bisa sender. Kain. Sofa, bantal. Apa sih? Sofa tapi versi kecilnya apa? Apa? Wah. Kursi. Sepasang tapi tidak bisa bersatu. Sepatu. Temennya sepatu. Rak sepatu. Temennya sepatu. Apa? Sendal. Ya. Jadi deh guys, jadi pemenangnya adalah Zoe. Congratulations Zoe, jangan lupa ambil pialanya di ujung sana ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.